adalah persoalan yang sangat penting di dalam pandangan Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata khalifah ketika menciptakan Adam alaihissalam. Khalifah itu maknanya adalah pemimpin, yaitu wakil Allah di muka bumi ini. Dan seterusnya Allah mengutus nabi-nabi yang lain yang mereka itu juga adalah sebagai sosok pemimpin yang patut diteladani di dalam berbagai hal. Nampaknya Al-Quran lebih cenderung memasukkan persoalan kepemimpinan ini dalam bidang akidah, bukan di dalam bidang fikih sebagaimana dipahami oleh kebanyakan ulama-ulama sunnah. Setiap ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kepemimpinan, maka ada dua bahasa yang dipertentangkan, yaitu mukmin dan kafir. Ditinjau dari segi mekanismenya, ketika ayat-ayat Al-Quran bicara mengenai pemimpin, maka yang selalu ditonjolkan adalah amanat, yang lawannya adalah khianat. Kemudian juga adil dan zalim. Sementara istilah fikih halal dan haram itu hampir tak kita jumpai di setiap ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kepemimpinan. Pentingnya kepemimpinan ini di dalam Islam dapat kita lihat di saat Rasulullah itu wafat. Sampai 3 hari jenazah Rasulullah itu dikebumikan. Beliau meninggal pada hari Senin dan dikebumikan pada hari Rabu. Alasan yang dikemukakan oleh ahli sejarah adalah karena belum terpilih pemimpin yang definitif untuk menggantikan Rasulullah, sehingga penguburan jenazah Rasulullah itu ditunda. Ketika terpilih Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menggantikan Rasul, maka pekerjaan yang pertama sekali dilakukan oleh Abu Bakar adalah mengurus jenazah Rasulullah. Nah, dari perbuatan ini muncullah istilah raja mangkat, raja diangkat, atau raja tanam raja. Maknanya adalah Islam itu memandang sangat fatal dan berbahaya kalau sempat umat Islam itu tidak dipimpin dalam waktu yang singkat. Imam Ibnu Taimiyah, salah seorang ulama yang ahli di dalam tata negara Islam, di dalam bukunya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah menyatakan bahwa masyarakat 30 tahun dipimpin oleh seorang yang zalim itu lebih baik ketimbang masyarakat 30 menit tidak ada punya pemimpin sama sekali. Begitu pentingnya persoalan kepemimpinan ini, berarti ini tidak main-main. Ini adalah persoalan yang sangat serius. Apalagi sebagian besar ayat-ayat Al-Quran mengaitkannya dengan persoalan akidah. Nah, oleh karena itu, di dalam menggunakan hak pilih kita memang harus menggunakan hati nurani dan juga harus bersifat objektif. Di dalam surah An-Nisa ayat 58 yang dibacakan tadi, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, serahkanlah amanah itu kepada orang-orang yang memang profesional menjalankan amanah itu tadi. Sepakat para ulama tafsir menyatakan ayat ini berkaitan dengan persoalan kepemimpinan. Jadi ayat ini di samping untuk pemimpin, tapi dia juga berlaku kepada masyarakat yang memilih. Masyarakat diperintahkan oleh Allah agar menjatuhkan pilihannya kepada kandidat-kandidat yang memang dia anggap mampu untuk menjalankan amanah itu tadi. Allah langsung menggunakan kata-kata ya'murukum, menyuruh atau memerintahkan kepada kamu, yang bobot kewajibannya itu sangat besar. Kalaulah memilih pemimpin itu merupakan perintah Allah, maka konsekuensi yang dapat kita tangkap adalah walaupun itu haram,
Karena ini sangat membahayakan bagi perjalanan hidup ke depan, tidak hanya kita, tapi barangkali untuk anak cucu kita. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Dan apabila kamu menjatuhkan putusan di antara manusia, hendaklah putusan itu dilandasi oleh sifat keadilan. Bukan pertimbangan partai, bukan pertimbangan kelompok, dan bukan pertimbangan persaudaraan, tapi murni adalah objektif bahwa yang kita lakukan itu prinsip keadilan. Orang-orang yang memilih hanya berdasarkan prinsip sektarian tadi, berdasarkan partai, kolega, teman, keluarga, dan sebagainya, maka konsekuensinya adalah zalim. Karena konsekuensi daripada adil itu adalah kezaliman. Nah, jadi oleh karena itu, mekanisme apakah dia pakai partai atau tidak, memang itu tidak diatur dalam Islam. Karena yang ditonjolkan di dalam Islam itu adalah moral individual dari calon-calon yang akan kita pilih. Dan ini lebih rasional. Mungkin pada saat ini orang membangga-banggakan bahwa demokrasi itulah yang terbaik. Tapi sedemokrasi apapun, seorang pemimpin itu terpilih kalau memang yang bersangkutan tidak memiliki moral yang baik, tidak memiliki kualitas, maka kepemimpinan juga tidak akan pernah maju. Maka Islam menawarkan konsep asyura, yaitu musyawarah. Bisa saja dia berasal dari partai yang kecil, dan bisa juga dia sama sekali tidak berpartai dan sebagainya. Tapi menurut logika umat ketika itu, dia memang sangat cocok untuk mendapatkan jabatan itu tadi karena kemampuan yang dia miliki. Abu Bakar itu terpilih secara demokrasi berdasarkan suara terbanyak. Tapi 3 hari sebelum Abu Bakar meninggal, dia langsung menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dan masyarakat tidak ada yang protes, karena selama ini mereka memahami bahwa sosok yang paling tepat menggantikan Abu Bakar itu adalah Umar bin Khattab. Sistem boleh berubah dari sistem demokrasi pada masa Abu Bakar berubah kepada sistem tausiah. Nah, ketika Umar juga menjelang akhir hayatnya, dia kumpulkan 6 orang sahabat ditambah 1 anaknya Abdullah bin Umar untuk memilih 1 di antara mereka yang menggantikan beliau. Tapi dengan syarat Abdullah bin Umar, anak kandungnya sendiri, itu tidak boleh ikut sebagai calon. Maka berubah dari sistem tausiah kepada sistem mid formatur. Juga tidak ada masalah. Karena masyarakat ketika itu memahami sosok Utsman memang paling pantas untuk menggantikan Umar bin Khattab. Nah, di akhir pemerintahan Utsman, dan Utsman itu juga meninggal karena terbunuh, maka masing-masing daerah mengirim utusan untuk menentukan pilihan siapa yang paling cocok menggantikan Ali dan menggantikan Utsman bin Affan. Maka terpilihlah Ali bin Abi Thalib. Sistem berubah lagi dari sistem informatur kepada sistem federal. Juga tidak ada yang protes karena sosok Ali itu memang cocok diletakkan untuk memangku jabatan sebagai pengganti Utsman bin Affan. Nah, sekarang sudah saatnya kita tidak memikirkan mekanisme lagi, tapi yang kita pikirkan itu sebenarnya adalah sosok yang akan mampu menjalankan amanah dari partai apapun dia datang, itu no problem, tidak persoalan. Tapi yang penting adalah individu yang bersangkutan itu adalah orang-orang yang baik. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan, bahwa Islam itu sudah memberikan yang terbaik. Tapi kalau menurut data sejarah dari beberapa negara Islam yang ada di bumi ini, itu tidak pernah menganut sistem pemilihan sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu. Sampai tingkat Arab Saudi pun juga itu tidak melakukan hal yang seperti itu. Nah, disinilah kekesalan kita, seolah-olah umat Islam ini sudah meninggalkan atau membuangkan mutiara yang begitu baik, yang Allah sudah memberikan jaminan, innallaha ni'ma ya'izukum bih, bahwa apa yang diatur Allah mengenai pemilihan pemimpin itu, itulah merupakan ajaran yang terbaik diberikan Allah untuk kamu. Maka menurut Syekh Muhammad Abduh, sekiranya ayat-ayat lain dari Al-Quran itu tidak diturunkan Allah, yang diturunkannya hanya 1 ayat ini, itu sudah cukup mewakili dari semua ayat-ayat Al-Quran yang ada itu.
Nah, marilah kita objektif, marilah kita berpikir bahwa persoalan politik ini juga itu adalah persoalan bagian dari keagamaan itu sendiri. Agama memang tidak bisa dipisahkan dari politik, dan bahkan Rasulullah mengatur politiknya itu dari masjid. Meskipun barangkali ada sebahagian kita yang anti membicarakan politik di masjid, tapi sebenarnya masjidlah sebagai lembaga independen. Di sini kita tidak melihat partai, tapi di sini yang kita lihat adalah bobot dan kualitas orang-orang yang memang kita tonjolkan itu. Dari masjidlah Rasul mengatur itu semua. Dari masjid juga Rasul membuat strategi. Dari masjid juga Rasulullah membuat kebijakan-kebijakan dan lain-lain. Sama sekali tidak ada hukum yang mendasar kalau seandainya ada pelarangan-pelarangan seolah-olah membicarakan persoalan politik, ekonomi dan lain-lain di dalam masjid itu merupakan sesuatu yang dilarang. Itu sama sekali tidak ada alasan. Masjid adalah merupakan kekuatan bagi umat Islam. Tidak akan ada kekuatan lain yang kita harapkan. Ormas sendiri tidak akan bisa kita harapkan ke depan untuk menggiring umat Islam ini ke arah kemajuan. Parpol pun juga seperti itu. Jangan malah kita bermimpi parpol-parpol yang beratribut Islam yang ada itu mampu menggiring kita itu ke arah kesejahteraan. Nampaknya institusi yang betul-betul independen dan murni itu hanyalah masjid. Marilah kita berdayakan masjid. Mengapa orang Nasrani bisa mengkondisikan umatnya itu melalui gereja? Maka secara otomatis kita juga harus mampu menjadikan masjid sebagai institusi untuk menyatukan visi dan misi keumatan ini. Kita sudah banyak diterima, banyak paham-paham yang sebenarnya tidak berdasar, sehingga masjid itu merupakan lambang hanya untuk ibadah mahdoh kepada Allah, tidak untuk urusan-urusan yang lain. Nah, sekarang mari kita berdayakan ini, mulai dari masalah politik, masalah hukum, terlebih lagi persoalan ekonomi. Memang masjid adalah benteng yang paling kuat. Kemarin saya berbicara dengan Kepala Kemenak Medan bahwa jumlah masjid di Medan ini sudah mencapai angka 1083 buah. Itu untuk Kota Medan Medan. Sedangkan untuk Sumatera Utara itu lebih dari 7.000 buah masjid. Andaikan 1083 dalam Kota Medan Medan ini kita berdayakan, satu masjid saja mau menyumbang 100.000 rupiah per bulan, berarti sudah ada dana kita tersisa 183 juta per bulan. Angka yang sebanyak ini apa yang tak bisa kita buat? Tapi persoalannya bagaimana kita mau menggali potensi masjid ini kalau di dalam masjid itu sendiri banyak tantangan-tantangan yang tak boleh dikemukakan. Nah, akhirnya umat itu jauh dari kehidupan masjid itu sendiri. Kalau dulu image kita umat yang memberikan sumbangan ke masjid, maka sekarang image itu harus kita ubah. Bagaimana masjid bisa memberi sumbangan kepada umat? Nah, inilah yang disebut masjid yang representatif, yang mampu memberikan pencerahan dan kebaikan. Bingung umat dalam masalah politik, bingung umat dalam masalah agama dan lain-lain, maka begitu dia pergi ke masjid, di masjidlah dia akan jumpai jawaban semuanya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua bahwa masjid adalah merupakan sentral kegiatan umat Islam yang dia masih lembaga independen, dan mari kita berdayakan masjid ini untuk menghadapi masalah-masalah keumatan ke depan, termasuk masalah kebingungan umat dalam menentukan pilihannya untuk menetapkan para pemimpin yang akan kita utus. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وعن كل أصحاب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم فجر علينا بجزيل النعماء واسقفنا بتتابع الآلاء وعافنا من نوازل البلاء وهطنا برعاياتك في الصباح والمساء واجعل حياتنا كحياة العلماء وموتنا كموت الشهداء إنك عزيز على ما تشاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.